kembali lagi ke Indonesian Drift Series. Kali ini round 4 tahun 2025 di Meikarta. Meikarta ini adalah pertama kalinya Farel itu merasakan kompetisi drifting di tahun 2024 di bulan Agustus. Jadi setahun lah, kira-kira setahun setelahnya Farel balik lagi. Tapi kalau dulu di kelas New Gen, sekarang di kelas Pro 2 menggunakan Subaru BRZ Boxer Boy. Dan kali ini Farel akan bertarung di kelas Pro 2 dengan menggunakan mobil ini. Kita akan lihat mobilnya ada sedikit update. Jadi sejak seri yang sebelumnya mobil Farel itu sudah diberikan NOS. Sebenarnya bukan seri sebelumnya, tapi di Kejurnas sebelumnya. Kalau Idea sebelumnya belum pakai NOS, sekarang udah pakai NOS. Tenaganya itu di 300 wheel horsepower. Nah, di event kali ini Om Takwa menambahkan lagi purge valve untuk menghindari adanya angin palsu di dalam sistem NOS-nya, dan kemudian juga NOS-nya kemudian disemprot sedikit di putaran atas sehingga tenaganya naik menjadi 315 wheel horsepower. Sebenarnya masih bisa lebih naik lagi tenaganya, tapi karena kita masih pakai mesin FA24 dengan internal standar pabrik, jadi diputuskan untuk kita power itu jangan terlalu besar-besar sampai barang-barang yang kita kirim masih di kapal, belum datang juga sampai sekarang, itu bisa terpasang. Nah, tapi overall mobil mestinya ready. Ini adalah sebuah unit Subaru BRZ yang kemudian dimodifikasi oleh HKS untuk mesinnya, dibantu juga oleh Garden Speed dan Elika Otomotif. Kemudian juga mobil ini kita beli di awal 2020, di akhir 2024, benar-benar unit baru dari Subaru, kemudian dimodifikasi juga oleh Garasi Drift, kaki-kakinya, bodinya semua. Dan terima kasih juga untuk semua sponsor yang udah mendukung, Motul. Kemudian untuk ban, kami memakai ban Dunlop buatan Indonesia. Ada dua jenis yang dipakai, di Reza DZ102 dan SP Sport Max 050 Plus. Kedua ban itu karakternya agak berbeda, tapi sama-sama memiliki grip yang baik dan cukup tahan lama, sehingga cukup hemat pemakaian bannya. Velg menggunakan HSR wheel. Jadi HSR wheelnya itu kami ubah. Kalau sebelumnya di awal mobil ini 18 inci, sekarang 17 inci. Nah, 17 inci yang Forge, yang kuat, itu lagi dibuat, yang special order. Tapi untuk yang sekarang kita pakai ini memang masih yang casting. Jadi karena yang special ordernya masih dibuat, tapi nggak apa-apa, bentuknya keren dan velg ini kuat ya. Jadi ini dibutuhkan kalau di kompetisi drifting. Kemudian kaca film kami menggunakan Solar Guard Premium yang paling bening, jadi visibilitas tidak terganggu, tapi lebih dingin si Farel itu di dalam. Dan juga tidak lupa support dari Auto Project. Terima kasih banyak. Auto Project ini aksesoris, beragam aksesoris untuk beragam jenis mobil. Ada yang spesifik untuk satu mobil, ada juga yang universal yang bikin mobil Anda auto keren. Oke, sirkuitnya, layoutnya mirip di 1GP seperti ini. Jadi inisiasinya itu mirip di Migen, panjang sekali. Akan sangat menguntungkan mobil-mobil yang powernya besar-besar ya, tapi nggak apa-apa. Kita nggak menyerah. Kita akan coba semaksimal mungkin. Dan Farel kemarin udah latihan. Pada saat latihan itu dia agak kesulitan masuk gigi 1 ke 2. Ternyata memang ada sedikit mekanisme di gearboxnya yang bergeser. Sudah dibenerin sama Takwa, tapi justru dia menemukan cara baru, yaitu start dari 2. Ternyata torsi dan tenaganya cukup kuat untuk start dari 2, bahkan startnya lebih lancar. Jadi masuk 2, masuk 3, kemudian baru melakukan drifting. Nah, tracknya seperti ini. Jadi inisiasi itu ke kiri, ke kanan seperti di Migen, kemudian itu belok kanan sambil drifting di outer zone sebelah kiri. Kemudian itu jauh sekali sampai ke outer zone berikutnya. Jadi butuh power yang gede di situ. Kemudian setelah masuk outer zone berikutnya, masuk ke hairpin.
yang itu pelan sekali, yang RPM tuh bahkan bisa sampai di bawah 3000 RPM. Nah, di situ juga ada no go zone. Jadi ada yang warna pink itu tidak boleh disentuh sama sekali. Setelah itu switching ke kiri itu harus mengenai touch and go yang kuning sebelah kanan, dan yang di kiri itu no go zone yang warnanya pink juga. Kemudian terakhir masuk outer zone sebelah kanan, jadi sambil belok kiri sampai menuju ke finish. Jadi ini tracknya cukup teknikal dan butuh tenaga besar. Sekarang kita lihat dulu runnya Farrell pada saat kualifikasi. Yang pertama kita lihat cek runnya dulu. Nah, cek runnya cukup mulus. Sekarang kita lihat kualifikasinya. Well, kualifikasinya bagus ya. Cuman lawan-lawannya juga bagus semua. Obel tadi, Rolf Belsaroni itu paling bagus tadi ya runnya. Kemudian Rizky juga bagus, M Rizky, Rafif Danendra juga bagus, Om Felix juga bagus.
Kita tunggu aja deh hasilnya. Oke, tadi udah sempat kualifikasi, dapat 1 run, check run sama 1 run kualifikasi. Tadi di praktisnya lumayan bagus, dapat cuman pas di bagian clipping point 1 itu di outernya licin banget karena mungkin kemarin Om Amandio kan sempat nabrak Om Ziko kayak James Dean gitu kan. Jadi olinya tumpah semua dan jadi licin di situ sampai sekarang walaupun nabrak kayak kemarin. Tapi pas di run 2 udah lumayan bisa nyesuaiin sama tracknya. Cuman karena takut terlalu keluar, jadinya aku masukin line-nya, lupa di tengah-tengah situ ternyata ada no go zone kalau nggak salah namanya, warna merah. Jadi itu nggak boleh diinjak sama sekali, dan kalau diinjak kehitungnya itu tire off. Dan tadi di run kualifikasinya udah lumayan bisa nyesuaiin sama licin yang di outer zone 1. Itu cuman gara-gara takut terlalu keluar lagi, jadinya aku ambil biar aman ambil line dalam. Dan karena aku lupa di situ ada no go zone warna merah, jadinya keinjak 1 ban. Dan itu menurut juri kalau lewat situ bakalan dihitungnya tire off. Jadinya aku kalau nggak salah kayaknya sih minus ya, cuman belum tahu sih, belum diumumin poinnya, poin pastinya. Tapi semoga sih dapat hasilnya bagus. Well, alhamdulillah dapat poin 91,1. Itu poin yang tinggi, tapi seperti saya duga tadi lawan-lawannya di atas 90 semua. Jadi dari 11 orang, Farel harus puas di peringkat ke-7 untuk kualifikasinya. Tapi nggak apa-apa ya, karena yang dihitung nanti battle. Tapi dia peringkat ke-7, top qualifier Obel mendapatkan 100 poin. Luar biasa menggunakan Subaru BRZ, tapi mesinnya V8 ya. Sedangkan ini mesinnya masih FA24. Akan sangat berat ini pertarungan untuk Farel, tapi nggak apa-apa. Karena memang kita sudah komit dengan Subaru bahwa kita akan pakai mesin ini, dan kita juga sebenarnya cukup takjub bahwa mesin dengan internal standar bisa menghasilkan horsepower di atas 300 dengan cukup masih reliable, tidak pernah ada trouble sama sekali mesinnya. Dan ini juga sekaligus pembelajaran untuk Farel untuk bagaimana berusaha dengan mesin yang tidak terlalu kencang. Nanti kalau tahun depan alhamdulillah bisa masuk pro, baru kita pikirkan lagi bagaimana mesin yang lebih kompetitif. Tapi nggak apa-apa, biarkan Farel berproses, biarkan Farel belajar. Ini baru Pro 2 karena tujuannya adalah pasti di kelas pro kalau drifting. Oke, sekarang kita lihat battle. Mulai dari top 16 dulu. Drift sukses. Wow! Bayran into the top 8 battle. He got the power to arrive for the second place.
Wah, ternyata Om Diki Sutarman mobilnya bermasalah. Jadi keuntungan buat Farel, dia solo run sendiri, langsung menang top 16, langsung maju ke top 8. Nah, tapi di top 8 ini akan menghadapi lawan yang cukup berat, Om Felix Effendi. Dari sesi latihan sampai kualifikasi, Om Felix luar biasa performanya, dan di kualifikasi kemarin Om Felix juga menempati peringkat 2. Kita lihat. Kita tepuk ada Paul di sana. Hai Paul, Wah, dua-duanya seimbang ya, dua-duanya bagus, tapi ada mistake juga. Kita nggak tahu deh, kita tunggu keputusan juri. Let me explain this as quickly and as simple as possible. The lead run, Felix has a few correction, mainly entry to clipping point number 2 and exiting clipping point number 2. Also one tire before clipping number 3. For a mid-clip, sorry, for number 2. And for Farel, during his lead run, has a one tire out on first clipping point. Same with the clipping number 2, and also a one tire in clipping number 3. Both chase cars are very clean. However,
In terms of fairness, I think it's best that we give a round of applause and give them a one more time. One more time. Nah kan, one more time. Wah, oke, mereka start lagi. Atas perhitungan tersebut dari lead to lead dan juga dari chase to chase, kami memilih untuk Farel menuju babak selanjutnya. Terima kasih. Wow, itu Farel pada saat chase tipis banget sama Om Felix, langsung attack ke dalamnya. Luar biasa. Dan alhamdulillah Farel masuk ke semifinal. Artinya back to podium, kembali lagi mendapat piala. Di semifinal dia akan bertemu dengan Ayuni Widya.
pasang saja mereka berdua. Ayo deh. Farel. Sekali run 2-nya tidak berhasil complete. Dan ini menjadi kemenangan untuk Farel, dan Farel akan bertemu rivalnya dari kelas New Gen Ardante nanti di sore hari. Aduh, sayang sekali Ayuni pada saat chase ternyata bermasalah mobilnya, jadi nggak sempat selesai chase-nya. Dan alhamdulillah Farel masuk ke final. Dan di final akan terjadi El Clasico lagi, battle yang ditunggu-tunggu antara Farel dengan Rolf Bell. FA 24 2400 cc melawan V8 entah berapa cc, ribuan cc kali. Di atas 5000 cc mungkin ya. Tenaganya jauh, tapi bismillahirrahmanirrahim, semoga dengan pengembangan di tenaga mesin dan grip ban dan settingan kaki-kaki, jangan sampai ketinggalan nanti pada saat chase. Kita lihat finalnya. Tapi sebelum final, kita parade dulu. Dan sekarang sampailah kita kepada saat yang ditunggu-tunggu, yaitu partai final. Final run yang akan menentukan siapa juara di seri ini. Farel akan melawan Rolf Bell Sahroni. Farel akan mulai dengan posisi chase. Final pelan ya, oke ya.
Luar biasa dua-duanya. Cuman pada saat chase, Farel lebih nekat. Saya juga nggak nyangka itu mobil FA24 loh, mesin boxer bawaannya Subaru, internal semua masih standar. Hanya turbo dengan boost kecil 0,4 bar dan nos juga dengan semprotan kecil bisa nempel sampai akhir. Lebih nempel dibandingin Rough Bell tadi pas di belakang, tapi ya semua tergantung keputusan Dewan Juri. Sekarang kita menunggu podium. Jadi sekarang kita di round 4 IDS. Secara umum mobilnya Farel memang mulai banyak ada perubahan di sana sini gitu ya. Jadi kita belajar juga bagaimana mesin boxer ini memaksimalkannya dengan aman, dengan tanpa resiko yang terlalu tinggi. Jadi mudah-mudahan sudah mulai ketemu dan bisa lebih baik lagi di seri-seri berikutnya.
mana dia yang akan menjadi pemenangnya di kelas Pro 2 setelah battle yang sangat-sangat bagus ditunjukkan di ronde keempat hari ini. Pemenangnya adalah Garasi Drift Racing 2. Luar biasa, juara satu lagi. Ini artinya juara satu kamu kedua tahun ini di Pro 2 ya? Iya. Di Mijen sama di sini. Layoutnya ada miripnya loh nih sama Mijen ya? Iya, mirip Mijen sama Jogja juga mirip. Ya, tapi luar biasa. Tadi Papa nggak nyangka kamu bisa nempel mobilnya Obel tadi. Iya. Itu gimana caranya? Nggak tahu sih, kan waktu itu sempat IDDS. Ah. Jadi ada teknik-tekniknya juga mirip sama IDDS, soalnya tracknya sama kan. Oh, kebetulan. IDDS yang simulator tracknya sama. Iya. Oh, jadi itu cukup ngebantu ya? Iya, cukup membantu. Nah, artinya nanti kan next roundnya di mana? Di Jogja. Jogja. Kamu juga udah punya pengalaman di situ juga kan? Layoutnya beda cuman. Oh, layoutnya beda lagi. Iya. Ya, jadi mesti belajar lagi ya. Tapi terus tadi mobil nggak ada trouble? Nggak ada. Nggak ada. Dan tadi kamu pada saat lead, kamu bisa ninggalin juga Obel tadi. Obel juga bagus gitu. Iya. Cuman tadi kamu chase-nya lebih dekat. Kok bisa kayak gitu? Nggak tahu juga sih. Tapi anyway, Papa bangga banget sama kamu. Kamu bisa memaksimalkan mobil yang mungkin Papa minta maaf belum bisa yang spek yang kamu impikan gitu ya. Tapi kita berada di tim profesional, kita ikutin semuanya yang memang kita sudah jadi komitmen dengan tim. Tapi kamu peserta dengan mesin terkecil, dengan HP terkecil, dengan silinder paling dikit, tapi kamu bisa juara satu. Luar biasa, bangga banget. Parknya. Sama-sama, jangan lupa Oh iya. sholat nggak boleh putus, berdoa terus, minta perlindungan ke Allah. Oke. Oke, jadi alhamdulillah berhasil juara satu lagi. Ini akan membuat pertarungan di seri terakhir makin sengit antara Farel dan Rofbel. Seri terakhir itu akan diadakan di Yogyakarta. Kalau jadwalnya tanggal berapa bisa lihat di IG-nya Indonesian Drift Series. Dan terima kasih juga untuk Garasi Drift yang sudah memprepare mobil ini dari segi teknikal. Terima kasih Garden Speed Motorsport dan Om Takwa serta Om Davin yang mungkin hari ini nggak bisa datang tapi tetap support dari jauh, dari Elika Otomotif. Kemudian sponsor-sponsor kami, Motul dengan pelumasnya, Dunlop dengan bannya yang luar biasa. Gripnya bagus tadi ya? Bagus, enak. Gripnya bagus dan terkendali banget tadi Iya. semuanya. HSR dengan velg yang keren dan kuat. Kemudian Auto Project, Solar Guard, dan semua yang ada di sini yang sudah mensupport perjalanan Farel di Pro 2. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.